Perkenalkan, nama saya Theodora Federova dari jurusan Hospitality Business dengan NIM 13412010007. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Professional Work Ethics, Lesson Learned, Sustainable Development Goals, Interview, What I Want to Do, dan Motivation. Apa itu Professional Ethics? Etika profesional merupakan ukuran standar yang mengontrol semua fungsi dalam lingkungan profesional. Etika profesional itu penting karena memberikan lingkungan bisnis dengan fondasi yang stabil. Oleh karena itu, dapat memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan bisnis yang sukses. Etika profesional memberikan sikap profesional dan kebijakan yang jujur. Adapun 5 hal penting dalam professional work ethics. Yang pertama adalah karakter. Dalam karakter ada 4 hal yang dapat diimplementasikan. Yang pertama adalah integrity, yaitu jujur dalam melakukan segala hal dan bertanggung jawab terhadap tugas dan keputusan yang diambil. Kemudian yang kedua adalah reliable, dapat diandalkan dan dipercaya dengan menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga adalah disiplin, terutama disiplin terhadap waktu, sehingga dapat menyelesaikan segala hal tepat pada waktunya dan tidak bertele-tele. Dan yang terakhir adalah respect. Perilaku respect di tempat kerja mempengaruhi loyalitas, moral profesional, kerja tim, dan kekompakan tim. Kemudian yang kedua adalah teamwork. Teamwork merupakan kumpulan orang-orang dengan tujuan dan komitmen bersama dengan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Teamwork itu penting dalam sebuah organisasi. Dengan adanya teamwork yang baik dalam sebuah organisasi, dapat membuat pekerjaan cepat selesai. Hal ini juga dapat meningkatkan hubungan di antara sesama karyawan. Kemudian yang ketiga ada attitude. Sikap menjadi salah satu bentuk ekspresi diri kita. Memiliki sikap yang baik, positif, bersama dengan pemikiran positif di tempat kerja, akan mencerminkan apa yang dilakukan dan membuat kita menjadi profesional yang lebih produktif. Selanjutnya yang keempat adalah communication. Communication dibagi menjadi 2, yaitu verbal. Komunikasi verbal atau lisan yang efektif tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari keterampilan interpersonal penting lainnya, seperti komunikasi nonverbal, keterampilan mendengarkan, dan klarifikasi. Contohnya yaitu percakapan secara langsung, interview, pembicaraan menggunakan telepon. Kemudian yang kedua adalah communication nonverbal, yaitu pesan yang disampaikan tanpa melalui pembicaraan atau percakapan yang dilakukan secara langsung antara 2 orang atau lebih. Misalnya seperti voice tone, ekspresi wajah, dan postur tubuh. Kemudian yang terakhir adalah attendance. Kehadiran adalah salah satu etika paling profesional yang paling dihargai oleh para pekerja. Para profesional sendiri lebih sering datang ke tempat kerja tepat waktu dan memberikan pemberitahuan yang tepat tentang ketidakhadiran atau keterlambatan mereka. Selanjutnya, pernah dilakukan interview dengan Ibu Haryanti Chang mengenai professional work ethics, dan lesson learned yang didapatkan yang pertama itu, sifat rendah hati dan dapat menjadi teladan. Kemudian yang kedua, dapat datang on time pada saat kerja. Yang ketiga, bisa menghormati semua orang. Yang keempat, pentingnya komunikasi dalam dunia kerja. Dan yang terakhir, teamwork untuk mencapai tujuan bersama. Adapun what I feel, yang pertama itu menambah wawasan terutama dalam dunia kerja. Kemudian yang kedua, lebih percaya diri. Dan yang terakhir itu senang karena dapat menambah koneksi. Selanjutnya adalah motivation and what I want to do. Yang pertama itu dapat menjadi pekerja yang lebih profesional saat di dunia kerja nantinya. Kemudian yang kedua, dapat membangun usaha sendiri. Dan yang terakhir, dapat memberikan inspirasi kepada orang lain. Kemudian selanjutnya adalah Sustainable Development Goals. Apa itu SDG? SDG atau bisa disebut sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan, juga dikenal sebagai tujuan global. Tujuan global ini diadopsi oleh semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Kemudian hal ini dijadikan sebagai seruan universal untuk bertindak mengakhiri kemiskinan, melindungi planet ini, dan memastikan bahwa semua orang dapat menikmati perdamaian dan kemakmuran pada tahun 2030. Adapun 17 goals yang terintegrasi. Mereka mengakui bahwa tindakan di satu bidang akan mempengaruhi hasil di bidang lain.
dan bahwa pembangunan harus menyeimbangkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Salah satu goals-nya yaitu Zero Hunger. Zero Hunger sendiri memiliki tujuan mengakhiri kelaparan, meraih ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan. Pada gambar di sebelah kanan, terdapat gambaran kelaparan sebelum COVID-19, dan pada bagian bawah merupakan gambaran kelaparan saat COVID-19 berlangsung. Zero Hunger ini juga dikampanyekan oleh Yayasan Lions Indonesia, di mana Yayasan Lions Indonesia merupakan anggota Asosiasi Lions Club Internasional. Yayasan Lions Indonesia didirikan pada tahun 1980 yang merupakan organisasi nirlaba bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Tujuan dari penggunaan dana yang terkumpul adalah untuk proyek kesehatan, proyek pendidikan, proyek lingkungan hidup, bantuan bencana alam, dan kegiatan sosial lainnya seperti Zero Hunger ini. Yayasan ini juga memberikan kontribusi dengan cara membuat food bank. Food bank sendiri merupakan penampungan sisa-sisa bahan makanan yang belum dipakai, kemudian diolah dan dibagikan kepada mereka yang mengalami kelaparan. Adapun interview yang pernah dilakukan dengan salah satu perwakilan dari Yayasan Lions Indonesia, yaitu Bapak Willy. Dan lesson learn yang didapatkan yang pertama, peduli terhadap sesama. Kemudian yang kedua, memberikan kontribusi. Misalnya seperti dengan membagikan makanan kepada mereka yang kelaparan. Dan yang terakhir, memberikan bantuan terhadap sesama, yaitu dapat dilakukan dengan menjadi volunteer membantu mereka yang membutuhkan. Selanjutnya, what I want to do dan future plans. Yang pertama itu dapat menjadi volunteer dalam misi membuat perubahan, baik bagi lingkungan dan sesama kita. Kemudian yang kedua, dapat memberikan makanan bagi mereka yang kelaparan. Yang ketiga, dapat mendirikan fasilitas pendidikan dan kesehatan, misalnya seperti sekolah gratis dan puskesmas atau klinik gratis. Dan yang terakhir itu dapat melakukan donasi rutin, misalnya sebulan sekali. Salah satu quotes yang menurut saya cocok untuk SDG ini yaitu, even if it's a little thing, do something for those who have need a man's help, something for which you get no pay, but the privilege of doing it. For remember, you don't live in a world all your own. Your brothers are here too. Albert Schweitzer. Dan yang terakhir adalah lesson learned. Yang pertama itu, always be grateful. Bersyukur dengan apa yang kita punya, because life is all about giving, not gaining. Memberikan sedikit dari apa yang kita punya akan berdampak besar bagi orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, try to connect with other people. Belajar memperluas pertemanan. Berusaha menjadi bagian dari mereka, dan membagikan pengalaman kita supaya bisa dijadikan support bagi mereka. Kemudian yang ketiga, try to experience many things. Salah satunya yaitu dengan menjadi volunteer membantu mereka yang membutuhkan. Kemudian yang keempat, kindness matters. Kebaikan sekecil apapun akan memiliki dampak positif bagi orang-orang di luar sana. Dan yang terakhir, serving creates meaning. Mulai untuk melayani orang lain, berusaha mencari cara untuk melakukan perubahan. Karena dengan adanya perubahan yang kecil pun, kita dapat memberikan dampak yang besar bagi orang-orang di luar sana. Sekian presentasi dari saya, maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah mendengarkan.